Legenda Sang Penunggu Bulan. Kerajaan Pakuan, sebuah negeri yang indah dan subur, berdiri di kaki pegunungan di Jawa Barat. Tanahnya yang subur, udara sejuk, dan hutan lebat membuat rakyatnya hidup makmur. Kerajaan ini dipimpin oleh raja yang arif dan bijaksana. Di dalam istana megah kerajaan ini, hidup dua gadis muda yang sama-sama cantik meski nasib mereka berbeda. Mereka adalah Putri Endahwarni dan Ante. Putri Endahwarni adalah pewaris tahta kerajaan Pakuan. Putri dari raja dan ratu yang dicintai oleh rakyatnya. Sedangkan Ante, meski hanya seorang anak dayang, tumbuh bersama dengan sang putri. Ante adalah anak dari dayang kesayangan ratu yang meninggal saat melahirkannya. Ratu Pakuan yang baru saja melahirkan Putri Endahwarni dengan rasa belas kasihan memutuskan untuk merawat Ante seolah-olah ia anaknya sendiri. Kedua gadis itu tumbuh bersama di istana, tanpa merasa perbedaan status di antara mereka. Meski satu adalah calon ratu, dan satunya lagi seorang dayang. Mereka bermain dan belajar bersama. Saat mereka beranjak dewasa, Ante diangkat menjadi dayang pribadi Putri Endahwarni. Sebuah posisi kehormatan yang diberikan karena kedekatan emosional mereka. Di sebuah sore yang tenang ketika matahari mulai terbenam di balik gunung, kedua gadis itu duduk di taman istana. Bunga-bunga bermekaran dengan indah dan angin sepoi-sepoi mengelus wajah mereka. Ante, apakah kau pernah merasa ingin menjadi seseorang yang berbeda? Tanya Putri Endahwarni tiba-tiba. Suaranya dipenuhi dengan perenungan. Ante lalu menoleh ke arah kakaknya. Tidak kak, aku bahagia menjadi diriku sendiri. Mengapa kakak bertanya seperti itu? Putri Endahwarni tersenyum samar, lalu memandang jauh ke cakrawala. Kadang aku merasa iri padamu. Apa kakak bercanda? Mengapa kakak iri padaku? Aku hanya dayang, sedangkan kakak akan menjadi ratu, kata Ante tertawa kecil. Putri Endahwarni menggelengkan kepala, masih tersenyum. Kau tak menyadarinya, Ante. Kau lebih cantik dariku. Jika kau adalah putri, aku yakin banyak pangeran yang akan datang meminangmu. Ante tersipu. Ah kakak, bisa aja. Bajuku biasa saja, tidak seperti kakak yang sangat anggun. Semua orang merasa terpana saat pangeran dari kerajaan seberang datang dan melihat kakak. Dia terpana karena kau yang memilihkan baju untukku, jawab Endahwarni. Dari mana kau mendapatkan baju itu? Ante lalu tersenyum bangga. Aku menjahitnya sendiri kak. Putri Endahwarni tampak terkejut dan kagum. Benarkah? Kau sangat pandai menjahit. Jika begitu, nanti kau harus membuatkanku baju pengantin. Ante lalu terkejut dan tertawa canggung. Ah, aku tak berani membuat baju pengantin kakak. Jika hasilnya tidak bagus, aku bisa dimarahi rakyat. Tenang saja, aku yakin kau bisa. Baju pesta yang kau buat sebelumnya sangat indah, kata Endahwarni penuh keyakinan. Beberapa hari kemudian, Ratu memanggil Putri Endahwarni dan Ante ke kamarnya. Mereka berdiri di hadapan Ratu yang sedang duduk di singgasana kecilnya, dengan wajah lembut namun tegas. Putriku, sudah tiba waktunya kau memikirkan masa depanmu. Sesuai dengan adat kerajaan, sebelum engkau diangkat menjadi ratu, engkau harus menikah, kata Ratu dengan suara lembut namun penuh otoritas. Putri Endahwarni tertegun. Menikah ibu? Ratu mengangguk. Ayahmu dan aku sudah memilih calon yang tepat untukmu. Dia adalah Ananta Kusuma, putra adipati dari Kadipaten Wetan. Dia pemuda yang baik dan bertanggung jawab. Kami yakin dia akan membahagiakanmu. Putri Endahwarni menunduk, mencoba mencerna kata-kata ibunya. Dia belum pernah bertemu dengan Ananta Kusuma, dan kini tiba-tiba harus menikah dengannya. Meskipun dia tahu bahwa sebagai putri sudah menjadi takdirnya untuk menikah demi kerajaan, hatinya masih dipenuhi keraguan.
Ibu, jika itu yang terbaik untuk kerajaan, aku akan menerimanya. Jawab Putri Endahwarni dengan suara lirih. Ratu tersenyum lega. Kau memang anak yang bijaksana. Dan untukmu Anteh, lanjut Ratu sambil menatap gadis itu. Tugasmu adalah menjaga dan membantu kakakmu selama masa persiapan pernikahannya. Baik Gusti Ratu, jawab Anteh hormat. Setelah meninggalkan kamar Ratu, Putri Endahwarni merasa semakin cemas. Dia menarik Anteh ke kamarnya, menutup pintu rapat-rapat. Anteh, aku tak yakin dengan semua ini, kata Endahwarni dengan suara gemetar. Bagaimana jika dia tak mencintaiku? Bagaimana jika hidupku nanti penuh dengan penderitaan? Anteh lalu memeluk kakaknya dengan lembut. Kakak, jangan khawatir. Ayah dan ibu pasti sudah memilih orang yang terbaik untukmu. Kau hanya perlu percaya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Putri Endahwarni menatap mata Anteh yang tulus dan perlahan merasa lebih tenang. Mungkin kau benar Anteh, aku harus percaya pada takdirku. Suatu pagi, ketika hari sangat cerah, Anteh sedang berjalan di taman istana, memetik bunga untuk dekorasi pernikahan Putri Endahwarni. Sambil bersenandung kecil, dia begitu asik menikmati keindahan bunga-bunga yang sedang bermekaran. Tanpa diketahui Anteh, seorang pemuda tampan berjalan-jalan di luar tembok istana. Dia adalah Anantakusuma, calon suami Putri Endahwarni. Saat mendengar suara nyanyian Anteh yang begitu lembut dan merdu, Anantakusuma merasa penasaran. Dengan lincah, dia melompat melewati tembok istana yang tinggi dan menyelinap masuk ke taman. Dari balik semak-semak, Anantakusuma memperhatikan gadis yang bernyanyi. Ketika dia melihat wajah cantik Anteh, hatinya bergetar. Apakah dia Putri Endahwarni? Pikirnya. Anantakusuma lalu keluar dari persembunyiannya. Anteh yang terkejut dengan kehadiran orang asing segera bertanya. Siapa tuan? Aku Anantakusuma. Apakah kau Putri Endahwarni, calon istriku? Tanya Anantakusuma, masih terpesona oleh kecantikan gadis di depannya. Anteh tersenyum kecut. Maaf tuan, saya bukan Putri Endahwarni. Saya hanya seorang dayang istana. Sebelum percakapan mereka berlanjut, seorang dayang lain datang memanggil Anteh, menyuruhnya segera kembali ke dalam istana. Anteh cepat, Putri Endahwarni sedang mencarimu, panggil dayang itu. Anteh buru-buru meminta izin dan berlari kembali ke dalam istana, meninggalkan Anantakusuma yang masih terpana. Dalam hati, Anantakusuma merasa kecewa. Bukan karena Anteh bukan calon istrinya, melainkan karena hatinya justru tertambat pada gadis dayang itu. Hari pernikahan semakin dekat. Anantakusuma dan ayahnya, Adipati Wetan, datang ke istana Pakuan untuk melamar Putri Endahwarni. Raja dan Ratu Pakuan menyambut mereka dengan sukacita, dan seluruh istana dipenuhi dengan kegembiraan. Namun kegembiraan itu tak dirasakan oleh semua orang. Selama perjamuan, Anantakusuma terus-menerus mencuri pandang ke arah Anteh, yang sibuk melayani para tamu. Tatapan penuh kasih sayang dari Anantakusuma tak luput dari perhatian Putri Endahwarni. Hatinya terbakar oleh api cemburu. Selesai perjamuan, Putri Endahwarni memanggil Anteh ke kamarnya. Wajahnya yang biasa lembut kini terlihat tegang. Saat Anteh masuk, Putri Endahwarni menatapnya dengan dingin. Anteh, mulai sekarang kau tak perlu lagi melayaniku, ucap Putri Endahwarni dengan tajam. Anteh terkejut. Apa maksud kakak? Apakah saya telah melakukan kesalahan? Putri Endahwarni lalu berdiri, menatap tajam Anteh. Kau tahu betul apa yang kau lakukan. Anantakusuma tak bisa melepaskan pandangannya darimu. Dia terpikat oleh kecantikanmu. Dan karena itu aku muak melihatmu. Pergilah dari sini. Aku tak ingin melihatmu lagi di istana ini. Anteh terguncang mendengar kata-kata itu.
Kakak, saya tidak pernah bermaksud. Jangan panggil aku kakak lagi, bentak Endahwarni. Matanya berkilat-kilat. Kau harus pergi dari istana ini agar Anantakusuma melupakanmu. Dengan air mata yang mengalir di pipi, Anteh meninggalkan kamar sang putri. Dia mengemasi barang-barangnya, lalu keluar dari istana tanpa arah dan tujuan. Anteh berjalan jauh, meninggalkan istana dan semua kenangan indah yang pernah dimilikinya di sana. Ketika malam tiba, Anteh sampai di sebuah desa kecil, kampung halaman ibunya. Dia beristirahat di rumah tua yang kosong dan tak terawat, merenung tentang nasibnya. Di tempat itulah seorang lelaki tua datang menghampirinya. "Apakah kau orang baru di sini, nak?" tanya lelaki tua itu dengan suara lembut. Anteh mengangguk. "Saya datang dari kota, Paman." "Apa tujuanmu sampai ke tempat ini?" lanjut lelaki tua itu. Anteh menatap lelaki tua itu dengan ragu, tapi kemudian menjelaskannya. "Saya mencari kampung halaman ibu saya, Nyai Dadap." Lelaki tua itu tertegun sejenak. "Nyai Dadap, kau anaknya?" "Betul, Paman. Saya anak Nyai Dadap. Apakah Paman mengenalnya?" Lelaki tua itu tersenyum lebar. "Aku adalah Waru, adik ibumu. Kau keponakanku." Anteh terperanjat. "Paman, aku tak tahu masih punya keluarga." Sejak saat itu, Anteh tinggal bersama pamannya, Waru. Untuk mengisi waktu, dia menerima pekerjaan menjahit dari warga desa. Keahliannya membuat pakaian terkenal hingga keluar desa, dan hidupnya pun mulai sejahtera. Bertahun-tahun berlalu, Anteh sudah menikah dan memiliki 2 anak. Namun suatu hari, sebuah kereta kencana berhenti di depan rumahnya. Dari dalamnya turunlah Putri Endahwarni dengan air mata mengalir deras. "Anteh, sudah lama aku mencarimu. Maafkan aku, Anteh. Waktu itu aku mengusirmu, padahal kau tak bersalah." Tangis Putri Endahwarni memeluk Anteh erat. Anteh terharu namun tetap tenang. "Gusti Putri tak perlu minta maaf. Saya yang seharusnya meminta maaf karena membuat kakak khawatir." Putri Endahwarni terseduh-seduh. "Kau harus ikut aku kembali ke istana, Anteh. Aku tak bisa menjalani hidup tanpa kehadiranmu." Akhirnya, Anteh setuju untuk kembali ke istana, membawa serta suami dan anak-anaknya. Namun sejak kepulangan Anteh, cinta Anantakusuma yang dulu ia pendam kembali membara. Anantakusuma tak bisa melupakan gadis yang dulu ia temui di taman. Suatu malam, ketika bulan bersinar terang, Anantakusuma memberanikan diri untuk mendekati Anteh di taman istana. Anteh yang sedang bermain dengan kucingnya, Chandramawat, terkejut saat melihat Anantakusuma datang. "Pangeran, apa yang Tuan lakukan di sini?" tanya Anteh gugup. "Aku tak bisa lagi memendam perasaanku, Anteh. Aku mencintaimu sejak pertama kali kita bertemu. Kau harus menjadi milikku," kata Anantakusuma dengan suara tegas. Anteh mundur, hatinya diliputi ketakutan. "Pangeran, kau sudah menikah dengan Putri Endahwarni, kakakku. Aku tak bisa mengkhianatinya." Anantakusuma mendekat. "Tapi hatiku hanya untukmu, Anteh. Aku tak bisa melupakanmu." Dengan suara penuh kepanikan, Anteh berdoa kepada Tuhan agar menyelamatkannya. Tiba-tiba sebuah cahaya terang muncul dari bulan. Kekuatan misterius menarik Anteh dan kucingnya ke langit. Anantakusuma hanya bisa melihatnya pergi, tak mampu berbuat apa-apa. Sejak saat itu, Anteh tinggal di bulan bersama kucing kesayangannya, Chandramawat. Meski jauh dari bumi, Anteh selalu merindukan tanah kelahirannya. Ketika rasa rindunya tak tertahankan, dia akan menenun kain untuk dijadikan tangga, turun ke bumi. Tapi setiap kali tenunnya hampir selesai, Chandramawat selalu merusaknya. Anteh pun tetap tinggal di bulan, mengawasi bumi dari kejauhan.
Nah, itulah cerita legenda sang penunggu bulan. Masih banyak lagi cerita dan legenda yang kami sajikan. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di legenda berikutnya. Salam legenda.